Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Agustina dari kelas 11 Multimedia 1. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Dalam dunia fotografi, kamera digunakan untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Gambar yang dihasilkan dapat berupa gambar diam maupun gambar bergerak seperti video. Terdapat jenis-jenis kamera yang dapat dibedakan menjadi dua, jenis kamera berdasarkan penggunaannya dan juga berdasarkan sistem bidikannya. Kamera-kamera berikut ini merupakan jenis kamera berdasarkan penggunaannya, seperti kamera studio, kamera udara, kamera percetakan, kamera dalam air, kamera 3D, view kamera playable, dan kamera Polaroid. Sesuai dengan penggunaannya, seperti salah satu kamera pada gambar tersebut, yaitu kamera Polaroid atau lebih dikenal dengan kamera langsung jadi, adalah model kamera yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretan. Kemudian, kamera-kamera yang jenis kameranya berdasarkan sistem bidikannya, yaitu kamera saku, kamera rangefinder, kamera SLR, kamera medium format, kamera format besar, dan kamera twin lens. Sesuai dengan jenis yang berdasarkan sistem bidikannya, seperti salah satu kamera pada gambar tersebut, yaitu kamera saku, merupakan jenis kamera yang paling populer digunakan masyarakat umum. Orang menyebut kamera ini sebagai kamera pasti jadi, karena penggunanya tinggal jepret. Keunggulannya adalah ukuran yang relatif kecil, harga terjangkau serta praktis, hanya dengan membidik dan menjepret gambar tanpa perlu setting manual yang susah atau autofocus. Selanjutnya, untuk menghasilkan karya fotografi yang baik, tidak hanya mengandalkan faktor kamera yang mendukung saja, namun juga diperlukan beberapa alat bantu fotografi lainnya, yaitu alat bantu pemotretan dan alat bantu pencahayaan. Pada gambar tersebut merupakan alat-alat bantu untuk mendukung pemotretan. Alat bantu tersebut yaitu, pertama, tudung lensa. Tudung lensa yang dipasang pada lensa berfungsi untuk menghalangi atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan masuk ke dalam lensa kamera karena dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Kedua, filter lensa. Filter lensa berfungsi untuk memperindah gambar sampai dengan memberikan efek-efek khusus pada foto. Ketiga, tripod dan monopod. Tripod merupakan sebuah tatakan atau platform untuk meletakkan kamera dengan mendukung berat dan kestabilan kamera, serta berfungsi untuk menahan getaran pada kamera. Sebenarnya, monopod memiliki fungsi yang sama dengan tripod. Bedanya, monopod hanya menggunakan satu kaki, sehingga kita masih harus tetap memegangnya. Keempat, kabel release. Kabel ini juga disebut sebagai shutter release, berfungsi sebagai pengganti tombol pelepas rana. Kelima, background. Background yang digunakan pada suatu pemotretan biasanya berupa kain, baik polos maupun menggunakan berbagai macam gambar, pola, ataupun warna. Keenam, stand background. Stand background berfungsi sebagai alat bantu berdirinya background yang digunakan. Dan juga pada siang hari, biasanya untuk fill-in. Kedua, slave unit yang digunakan untuk menangkap cahaya dari sumber cahaya utama atau main light untuk kemudian menyalakan sumber cahaya lainnya yang terhubung dengan slave unit tersebut. Ketiga, kabel sinkronisasi yang menghubungkan kamera dengan lampu studio yang berfungsi sebagai pemicu agar lampu studio menyala. Keempat, holder atau bracket berfungsi sebagai penyangga flash tambahan dan slave unit. Kelima, strobo, yaitu alat yang mirip dengan flash tetapi digunakan dengan ukuran yang lebih besar. Keenam, AC slave yang hampir sama dengan strobo, tetapi sifat arah cahaya dari AC slave lebih melebar atau menyebar ke segala arah. Ketujuh, snoot, digunakan untuk mengarahkan pencahayaan ke bagian tertentu saja agar mendapatkan efek spot. Kedelapan, payung reflektor, digunakan untuk menghasilkan efek bayangan yang lebih halus serta pancaran cahaya yang lebih luas dibandingkan dengan standar reflektor. Kesembilan, reflektor,
digunakan untuk memberikan cahaya tambahan yang merupakan pantulan dari cahaya utama, dan reflektor terdiri dari 3 warna, yaitu putih, perak, dan emas. Ke-10. Light stand, alat yang digunakan untuk menyangga lampu studio. 11. Flashmeter, yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur diafragma yang dibutuhkan dari flash. 12. Infrared sender, berfungsi mengirimkan sinar infrared untuk memancing nyala flash atau lampu studio. 13. Trigger dan receiver, yaitu alat yang dipasang di kamera dan lampu kilat atau flash agar dapat menyala saat tombol rana kamera ditekan. 14. Softbox, digunakan untuk menghasilkan efek cahaya yang lebih halus dibandingkan dengan payung studio. 15. Barn doors, merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Dan terakhir, 16. Honeycomb, sejenis dengan filter dan bentuknya bundar, namun dipasang pada lampu atau sumber cahaya. Biasanya digunakan untuk menyinari pada bagian-bagian tertentu. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Saya harap beberapa penjelasan dari saya tentang jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua tentang fotografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.